Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus ada depan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ini konten gua kali ini sebenarnya nggak penting, akan tetapi jadi penting untuk menunjukkan kepada kalian bahwa gara-gara polemik nasab ini banyak orang tolol-tolol baru bermunculan gitu. Ya, yang merasa gampang bikin konten itu pakai kamera gini bisa dapat duit, bisa dapat viral. Ya, ya. Contohnya ini orang yang mau gua bahas ini. Tolol anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus begini, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu kenapa, Tong? Nih ya, di sini polisi segera tangkap dan adili Habib Mudhor. Tanggul terancam pasal berlapis. Kapan lapornya? Kapan ngancam? Tolol. Laporin dulu baru bisa. Lu lapor. Ini Habib Mudhor yang kemarin drama itu. Coba aja lu laporin Habib Mudhor. Kami udah siap. Coba lu. Kita lihat. Kita juga ngerti tentang hukum. Nah ini tapi si tolol ini lagi kita lihat dulu nih. Si tolol nih. Ngigo lu, Tong. Pakai kacamata hitam. Ada. Kita reaksi semampu kita ya guys ya. Nanti video fullnya gue taruh di belakang gitu aja ya. Gue gak mau lama-lama ngereaksi dia, takut asam lambung naik anjir. Gayanya dia lu lihat aja nih. Saudaraku sekalian, setelah munculnya hasil penelitian nasab Pahlawi yang melibatkan 3 disiplin ilmu, yaitu ilmu kajian nasab, ilmu filologi, dan ilmu biologi, yaitu melalui tes DNA. Oke, katanya muncul hasil penelitian. Mana hasilnya? Mana? Hasil sepihak. Lu mau ngomong hasil sepihak itu hasil. Gue juga bisa melalui penelitian gue, ya, di video lu ini, lu adalah orang tolol yang kemungkinan itu kalau pagi bangun tidur kepleset kulit pisang, kepala lu ketatap pinggiran ranjang. Dan kebetulan lu lagi punya kuota berlebih, lu dandan pakai baju batik, kopiah hitam, kacamata hitam, terus lu ngomong yang nggak nyambung gitu. Kalau ngigo, jangan suka tidur habis asar. Ya, jangan suka tidur habis asar, guys. Nah, kalau cuma ngomong penelitian sepihak, ya semua orang juga bisa. Dan itu sudah banyak yang bantah. Aduh. Ini loh, guys. Polemik nasab ini akan dibanjiri sama orang-orang yang begini. Ya, gua bisa bilang ini tolol. Bisa gua bilang tolol. Memang tolol. Kapan penelitiannya? Apa yang diteliti? Filologi mana filologinya? Yang ada adalah pernyataan sepihak. Bahkan disebut tesis saja nggak bisa kok.
karya tulisnya Imad itu disebut tesis nggak bisa. Bahkan kalaupun mau disebut karya tulis, itu lebih ke arah plagiat. Gus Wafi sudah nyampaikan bahwasanya dia kopas-kopas. Terus dia kalau ngomong gini. Yang begini anjir. Ya. Memutuskan dan menetapkan bahwa Ba'alawi bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memutuskan dan menetapkan. Kapan, di mana keputusannya, ditetapkan oleh siapa, lembaganya apa yang memutuskan. Begini tuh, ya Allah, oh kenapa sih? Ya ini loh guys ya, para tim pembegal nasab ini terdiri dari orang-orang yang kecewa sama Syarifah kemarin ya, dan ini orang tolol. Muncul lagi orang tolol baru, ya Allah. Lanjut dikit ya, dikit lagi. Nih sebisa gua ngereaksi ya, video full dia ntar gua taruh di belakang panjang anjir. Melainkan mereka adalah cucu atau keturunan dari Habib Ubaidillah. Nah, itu di-cut itu. Ada yang di-cut ya, tapi nggak apa-apa deh. Ya. Dia terputus tapi turunan cucu Habib Ubaidillah. Ya. Lu kenapa begini tong? Aduh, ngerasa hebat, ngerasa pinter yang begini nih. Tolong tong. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Dampak dari hasil penelitian ini sangatlah banyak di lingkungan kita masing-masing. Di antaranya adalah penyegaran dalam ideologi. Misalnya sekarang masyarakat tidak lagi mengkultuskan Ba'alawi secara berlebihan. Nah itu, lu tinggal di mana tong? Makanya jangan cuma di medsos aja. Hal Gresik Ba'alawi, Hal Lawang Ba'alawi, ya, aduh, Hal Martapura sekumpul. Yang di Holi Guru Zaini Ba'alawi ada di sana. Nggak ada. Yang begini yang mau nyala-nyalain. Mana ini ya? Yang begini nih. Yang mau nyala-nyalain. Tolol lu tong. Tolol. Yang begini. Ini. Aduh ya Allah. Anjir. Kalian masih kuat guys? Kalau masih kuat, gua terusin ini. Kalau masih kuat. Ya kalau masih kuat sih. Ya dikit lagi ya tong ya. Tidak ada politik identitas juga. Kenapa jadi ke politik identitas? Sumpah, ini lebih tolol anjir. Sama PD dia. Boy kenapa sih dibahas ini untuk buktiin sama kalian gitu loh. Yang anti Ba'alawi ini ya tolol-tolol begini. Lepas rada pintar sedikit mereka hasut karena ditolak Syarifah. Udah kita bahas itu. Ya kan? Yang paling jagonya siapa? Imad udah dirungkatin sama Mufti Yaman udah ngomong, Sayyid Mahdi Rojai udah ngomong, banyak ulama yang bawa-bawa begini. Ya udah. Makanya gua bilang apa? Susah meyakinkan lalat bahwasanya bunga lebih mulia dari sampah. Ya begini. Nih, bangun tidur habis asar, mau ngopi, gulanya habis, LPG mati, kepleset kulit pisang, ketatap pinggiran ranjang. Iya kan? Ya, begitu. Terus bawa mundur. Udahlah ya. Gua udah nggak usah mau lama-lama, kalian tonton aja di belakang videonya ya. Udahlah, ini udah cukup bukti buat gue. Ya, coba yang dari pihak yang lawannya Ba'alawi ini, coba kirim orang yang pinter gitu. Jangan yang begini anjir. Yang begini yang wali makoli. Ini begini. Akhir zaman udah pakai bawa-bawa Habib motor lagi. Ada lah. Coba aja laporin Habib motor, kita udah siap kok. Coba, gue pengen tahu kapan kalian mau lapor. Ya, ini lagi di sini polisi segera tangkap ini lagi. Nggak ada tanda tanya di sini. Lu bisa kena delik hukum di situ. Gue ajarin lu malah. Dah ya tong, gue pamit dulu ya semuanya ya. Selamat ngakak deh buat kalian semuanya.
Ada orang tolol baru kayaknya lagi ngigo. Kayaknya sih. Gua pamit dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu tonton aja ya, gua buatin yang dia begini-begini sampai habis nih, gua tunjukin di belakang deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, setelah munculnya hasil penelitian nasab Pahlawi yang melibatkan 3 disiplin ilmu, yaitu ilmu kajian nasab, ilmu filologi, dan ilmu biologi, yaitu melalui tes DNA, memutuskan dan menetapkan bahwa Pahlawi bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan mereka adalah cucu atau keturunan dari Habib Ubaidillah. Dampak dari hasil penelitian ini sangatlah banyak di lingkungan kita masing-masing. Di antaranya adalah penyegaran dalam ideologi. Misalnya sekarang masyarakat tidak lagi mengkultuskan Pahlawi secara berlebihan. Tidak ada politik identitas. Juga tidak ada lagi kesenjangan dalam hubungan sosial, yaitu interaksi antar sesama manusia. Kemudian masyarakat yang cerdas bisa memahami betapa pentingnya memiliki jiwa nasionalis, yaitu memiliki jiwa cinta terhadap tanah air sendiri, cinta terhadap produk lokal, cinta terhadap sesuatu apapun yang lahir dari bangsa kita sendiri. Dan ini dirasakan oleh masyarakat yang sudah terbuka mata hatinya, lalu menerima kebenaran yang sudah terurai. Namun ini tidak berlaku bagi muhibbin atau simpatisan Pahlawi yang tetap ta'assub atau fanatik buta terhadap Pahlawi. Dan ini juga berlaku bagi kalangan Pahlawi sendiri. Misalnya Habib Rizik Syihab, Bahar Smith, Habib Novel, kemudian Habib Muhdor Tanggul. Pendapat Pak Muhdor ini sama dengan pendapat Pak Rizik yang berambisi untuk membatasi ruang gerak bagi tim peneliti nasab Pahlawi atau siapapun yang membahas nasab Pahlawi. Namun ini dipastikan gagal karena kebenaran ini Allah yang membuka, bukan manusia. Sedangkan kita semua hanyalah sebuah perantara. Ambisi Pak Muhdor ini lebih ekstrim daripada yang lain, yaitu ingin mengejar dan mempersekusi, bahkan memberi shock terapi. Dan ini memiliki makna yang dalam, teman-teman, istilah shock terapi ini, bagi siapapun yang ingin membahas nasab Pahlawi di ruang publik. Dan ini lebih mengarah pada kekerasan baik fisik maupun mental, karena di situ yang terjadi adalah intimidasi atau pengancaman terhadap siapapun yang membahas nasab Pahlawi di ruang publik. Saudaraku sekalian, sikap overprotective yang dilakukan oleh Pahlawi ini yang mengarah ke level kekerasan, jika kita lihat dari ilmu psikologi, adalah dampak dari kepanikan yang dirasakan oleh oknum Pahlawi itu sendiri. Ini bisa kita lihat dan kita buktikan dari bahasa tubuh atau body language, raut wajah, dan ekspresi tubuh yang lain, yang mengindikasikan adanya kepanikan pada tokoh-tokoh Pahlawi ini. Sehingga mereka meluapkan emosi dan kekesalan itu melalui beragam cara atau beragam ekspresi. Walaupun itu terkesan asal-asalan dan ngawur, karena mereka menganggap ini adalah ancaman berat bagi Pahlawi. Dengan nada tinggi dan suara lantang, Pak Muhdor menyebar provokasi dan fitnah dengan mengatakan Kiai Imaduddin dan kawan-kawan adalah kelompok Dajjal yang dilabeli sebagai kelompok pemecah belah umat. Ini kan sangat ironis, teman-teman. Saudaraku sekalian, Pak Muhdor ini adalah oknum Pahlawi yang selalu ketinggalan kereta. Orangnya keras kepala, temperamen, pemarah, miskin informasi. Sehingga ketika menghadapi masalah apapun, marahnya selalu didahulukan. Beliau ini kemarin yang mengatakan bahwa ulama 4 madhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali,
mengisbat atau menetapkan nasab Ba'alawi dan juga bagian dari muhibbin bagi Ba'alawi itu sendiri. Padahal ulama 4 madhab ini jauh lebih tua dan tidak kenal dengan yang namanya Ubaidillah yang diklaim sebagai datu bagi Ba'alawi. Ini sangat memalukan dan menjijikkan karena demi gila hormat mereka mengarang cerita bahwa orang-orang besar selalu cinta dengan Ba'alawi, selalu cinta dengan mereka. Lalu Pak Muhdor juga berorasi dengan penuh percaya diri bahwa dia sudah menemukan kitab abad keempat, yaitu kitab karya Ibnu Toba yang bernama kitab Abnaul Imam. Padahal sejak awal penelitian, kitab ini bagian dari objek yang diteliti. Dan ternyata kitab ini adalah kitab palsu yang tidak bisa dijadikan rujukan dalam berbagai hal, khususnya berkaitan dengan penetapan nasab Ba'alawi yang diklaim oleh Pak Muhdor itu. Saudaraku sekalian, beginilah jadinya jika menghormati seseorang secara berlebihan. Pak Muhdor ini mulai dari ayah dan kakeknya, terutama Habib Soleh, sangat diagungkan oleh masyarakat pada zamannya, membuat keluarganya atau anak cucunya lupa daratan, yaitu terbuai dengan penghormatan-penghormatan yang mereka terima dari masyarakat. Termasuk Pak Muhdor ini adalah cucu dari Habib Soleh. Dia mengira saat ini masih laku jualan nasab leluhurnya, padahal sama sekali tidak. Saat ini masyarakat sudah muak dengan perilaku Ba'alawi. Demi bertahan hidup harus rela menjadi penipu dengan memalsukan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diakui sebagai datu bagi Ba'alawi. Padahal semuanya zong, semuanya kosong. Pak Muhdor juga bertanya, apa salah para habaib sehingga masyarakat begitu benci dan muncul penelitian nasab, juga penelitian sejarah yang sudah dibelokkan oleh kalangan Ba'alawi. Nah, perlu diketahui inilah fakta mengapa penelitian ini dilakukan dan mengapa masyarakat banyak yang benci dengan Ba'alawi saat ini. Pertama, Robiutoh Alawiyah menyatakan bahwa keturunan Wali Songo tidak ada. Yang kedua, secara kajian ilmiah, Ba'alawi bukanlah zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tetap ngotot dan memaksakan diri bahwa dirinya adalah keturunan Rasulullah tanpa bukti yang kuat, tanpa bukti yang jelas. Dan juga mereka menolak tes DNA karena takut diketahui oleh masyarakat hasil dari tes DNA bahwa mereka adalah keturunan Yahudi Ashkenazi atau Yahudi Al-Khazar. Kemudian yang ketiga, ditemukan penyelewengan sejarah yang dilakukan oleh Ba'alawi. Lalu kemudian pembelokan sejarah Jamaiyah Thorekoh Ahlussunnah wal Jamaah oleh kalangan Habib, yaitu Jatman. Ini juga terjadi pembelokan sejarah dari sejarah asalnya. Lalu berikutnya adanya pembelokan sejarah NU atau sejarah Nahdlatul Ulama. Bahkan sejarah palsu ini juga dipublikasikan baik di media sosial maupun melalui buku-buku. Kemudian munculnya permasalahan-permasalahan di luar kajian nasab, yaitu penghinaan terhadap kiai-kiai Nusantara, penghinaan kepada masyarakat pribumi Nusantara, kemudian munculnya kesombongan dari para habaib ini, lalu adanya pemalakan dan pengambilan harta secara paksa, pengambilan istri orang lain oleh kalangan habib, dan ini semuanya ada buktinya. Ini semuanya adalah fakta, bukan hanya framing atau hanya isu semata. Hal inilah yang memantik permasalahan Habib ini semakin besar, dan jika dibiarkan maka akan berbahaya bagi keberlangsungan hidup di tanah air tercinta ini, baik secara keorganisasian, secara keberagamaan, maupun secara sosial kebangsaan. Maka kita sepakat untuk membahas ini secara publik. Tapi Pak Muhdor ini dan gerombolannya ingin melakukan shock terapi, ingin mempersekusi, padahal ini adalah
kata lain dari intimidasi atau pengancaman. Perlu diketahui bahwa menyampaikan pendapat di ruang publik ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi yang kita bahas ini adalah fakta ilmiah dan fakta sejarah. Tentu memiliki nilai kemanfaatan tinggi bagi masyarakat, khususnya untuk peningkatan kekayaan khazanah keilmuan kita. Dan ini diatur dan tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Ini bunyi daripada undang-undang yang mengatur dan melindungi kita ketika kita mengutarakan pendapat, baik melalui lisan, misalkan lewat video seperti ini, atau melalui tulisan atau karya, semuanya terlindungi oleh undang-undang tersebut. Nah, melihat pasal ini, maka siapapun tidak punya hak untuk melarang, mengintervensi, dan menghalang-halangi kajian ilmiah berkaitan dengan nasab Ba'alawi ini. Lalu mengapa Pak Mugdor menghalang-halangi dengan mengerahkan massa, mengerahkan gerombolannya, yang mana gerombolan itu diduga adalah mantan gerombolan FPI yang sudah dibubarkan atau bagian dari organisasi terlarang di Indonesia. Lalu kemudian mereka mengancam akan mengejar siapapun yang membahas nasab Ba'alawi. Perhatikan teman-teman, Pak Mugdor ini bisa terkena pasal berlapis jika dia tidak bertaubat. Kemarin dia berkuar-kuar, jika keamanan tidak bisa menghentikan ini, maka kami akan bergerak sendiri. Padahal keamanan ini yang bertanggung jawab seluruhnya di masyarakat. Lalu mereka akan melangkah lebih jauh, melebihi daripada keamanan. Maka ini akan berbahaya bagi Pak Mugdor dan kawan-kawan. Berhati-hatilah. Nah, Pak Mugdor akan terkena pasal berlapis, diantaranya yaitu pertama, pasal intimidasi, yaitu tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk menakut-nakuti atau mengancam orang lain dengan tujuan memaksa atau mempengaruhi. Ini sudah diatur dalam pasal 335 KUHP, Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1946. Dan ini pelakunya akan dipidana penjara, yaitu 1 tahun 4 bulan atau denda Rp4.500. Kemudian pasal yang kedua yaitu pasal pengeroyokan, yaitu siapapun dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, maka dia dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp200 juta. Jika mengakibatkan luka, maka dipidana penjara paling lama 7 tahun atau denda 200 juta. Jika sampai terjadi luka berat bagi si korban, maka akan dipidana penjara selama 9 tahun. Dan jika sampai terjadi korban jiwa, maka pelakunya akan dipenjara selama 12 tahun. Saudaraku sekalian, itulah pasal yang sudah menunggu Pak Mugdor dan gerombolannya jika tetap memaksakan diri untuk melakukan arogansi, intimidasi, dan pengeroyokan, maka bisa dijerat melalui jalur hukum. Namun, jika tidak bisa melalui jalur hukum, maka kita akan menggunakan people power, yaitu kekuatan masyarakat. Silakan ini dilanjutkan Pak Mugdor dan kawan-kawan. Dan perlu diketahui, walaupun kami terlihat diam, tenang, santai, kami atas nama warga pribumi Nusantara ini sedikit pun tidak pernah gentar, tidak pernah takut untuk menghadapi provokator seperti Pak Mugdor ini dan kalangan Ba'alawi yang lain. Kami menahan diri karena kami tidak akan mau bentrok dengan saudara kita sendiri. Sehingga apa? Kita memilih untuk diam, memilih untuk mengalah sementara waktu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
FF2 penghemat bahan bakar. Solusi untuk BBM. Segera dapatkan produk FF2. Bukti fuel fortifier atau FF2 penghemat bahan bakar. Dengan produk FF2 ini, bahan bakar menjadi lebih irit dan performa mesin lebih bagus. Yakin nggak mau coba FF2? Yakin BBM saja cukup. Yakin dengan kualitas BBM-mu. FF2 adalah formula candi berteknologi nano. FF2 bereaksi dengan memecah molekul BBM. Untuk pembelian penghemat bahan bakar ada link di deskripsi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar.